Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi teman-teman IP 4 bukan IP 4 KPI 4 ya. Pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di perkuliahan kita di mata kuliah komunikasi antar budaya. Tadinya kita akan melakukan pertemuan secara offline hari ini, tapi berhubung saya ada beberapa hal yang harus dikerjakan, tidak bisa secara offline, maka kita akan melaksanakan perkuliahan hari ini secara online ya. Walaupun secara online insya Allah materi yang kita sampaikan sesuai yang kita sampaikan secara offline. Tinggal Anda nanti setelah materi ini disampaikan, nanti silahkan mereview materi, kemudian setelah mereview nanti Anda upload ke Siakan. Di pertemuan kita hari ini, pertemuan ke-9. Dan apa yang Anda upload sebagai tugas, hasil review ini nanti akan menjadi tambahan nilai syafaat bagi nilai Anda nanti di akhir setelah UAS. Jadi mohon untuk melakukan review, kemudian mengupload nanti hasil reviewnya ke Siakan ya. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang materi kita hari ini tentang model proses komunikasi antar budaya. Oke. Proses komunikasi antar budaya itu sudah kita bahas ya, bahwa yang menjadi latar belakang yang mendorong pentingnya kita melakukan komunikasi antar budaya diantaranya adalah semakin meningkatnya kontak, komunikasi dan hubungan antar bangsa dan negara. Hari ini kita tidak hanya berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang locally, yang ada di sekitar kita, tapi kita sudah berhubungan dengan namanya masyarakat global, gitu ya. Nah, sekarang ini kita dalam dunia yang borderless, tidak ada sekat. Karena sekarang mungkin hari ini sudah berhubungan, berkontak dengan teman-teman yang ada di berbagai belahan dunia, gitu ya. Dan mempelajari yang namanya komunikasi antar budaya itu menjadi semakin penting karena tadi kita sudah kontak dengan berbagai belahan bangsa yang berada di belahan dunia, gitu ya. Karena banyak permasalahan yang terjadi ketika kita berhubungan, berinteraksi dengan masyarakat yang ada di berbagai macam belahan dunia, gitu ya. Maka untuk menjalin hubungan yang efektif, gitu ya, menjalin komunikasi yang efektif, maka kita mulai mempelajari yang namanya komunikasi antar budaya. Adapun konsep dasar dari proses komunikasi antar budaya, pertama kita bersama-sama mendefinisikan
apa sebenarnya proses komunikasi antar budaya, ya. Jadi komunikasi merupakan itu sebuah proses dan interaksi antara komunikan dan komunikator. Jadi secara basically komunikasi itu adalah adanya interaksi, adanya hubungan. Siapa? Kita sebut komunikator dan komunikan. Orang yang berbicara, orang pertama dan orang yang kedua, gitu ya. Mutakalim wahdah dan mukhatab, gitu ya, orang yang diajak bicara, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan hasil interaksinya itu pertukaran pesan. Jadi komunikator berbicara dengan komunikan itu untuk saling bertukar pesan. Seperti saya melakukan komunikasi dengan Anda, acaranya ini adalah perkuliahan, ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada Anda, yaitu materinya tentang model proses komunikasi antar budaya. Gitu ya. Nah, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Kalau langsung kita langsung bertatap muka, gitu ya. Kalau tidak langsung kita memakai yang namanya media. Seperti kita hari ini, saya memberikan kuliah melalui YouTube, Anda mengakses media YouTube, channel YouTube, nah, untuk mendapatkan pesan saya. Jadi ini adalah komunikasi yang tidak langsung sebenarnya. Ya. Dan orang mengatakan komunikasi ini adalah suatu kegiatan yang sangat krusial dalam kehidupan ini, gitu ya, sangat penting dan sangat bermakna, gitu ya. Nah itu, maka secara komunikasi, secara umum itu komunikasi antar budaya adalah proses saling berbagi informasi atau pengetahuan atau perasaan. Anda curhat itu komunikasi sebenarnya, gitu ya. Berbagi perasaan, juga pengalaman yang dilakukan oleh manusia dari berbagai perspektif budaya, gitu ya. Jadi kita ulang, gitu ya. Yang namanya proses komunikasi antar budaya itu kita sebut adalah proses saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi perasaan, berbagi pengalaman, gitu ya, yang dilakukan oleh manusia dari berbagai budaya, dari berbagai macam latar belakang budaya. Nah, dan sebagaimana kita ketahui bahwa setiap budaya itu memiliki nilai dan sikap yang dikomunikasikan. Contohnya, misalkan orang Jepang kenapa ketika bertemu membubuhkan badannya, gitu ya. Nah itu orang Sunda kalau lewat suka bungkuk-bungkuk, gitu kan. Nah itu adalah budaya, gitu ya. Nah maka kita sebagai pelaku komunikasi yang sudah lintas negara, gitu ya, penting untuk memahami secara lengkap tatanan, struktur, dan proses komunikasi, gitu ya. Baik itu ya komunikasi etnik, gitu ya, sehingga apa pesan yang kita sampaikan bisa diterima, gitu ya. Dan pada hakikatnya proses komunikasi antar budaya sama dengan proses komunikasi lainnya. Pada intinya sama, cuma diberikan sebuah kait antar budaya itu menjadi distingsi, gitu ya, bahwa proses komunikasi ini terjadi karena masing-masing dari komunikator dan komunikan mempunyai latar belakang budaya yang berbeda, gitu ya. Oke, apa saja, gitu ya, dalam proses komunikasi antar budaya ada beberapa dimensi, gitu ya. Di antaranya ada 3 dimensi ya, yang menjelaskan atau istilah itu ketika kita mencari kejelasan dan integrasi berbagai konsep kebudayaan dalam komunikasi antar budaya, gitu ya. Yang pertama yaitu tingkat masyarakat kelompok budaya, gitu ya. Tingkatnya tingkat kebudayaannya dari partisipan, gitu ya, konteks sosial, juga saluran yang dilalui oleh pesan komunikasi antar budaya, salurannya, gitu ya. Nah ini
Misalkan ya, kalau menurut lingkup, tingkatannya, partisipannya gitu ya, ada masyarakat bawah, masyarakat menengah, masyarakat atas gitu ya. Kemudian kalau merujuk kepada konteks sosialnya gitu ya, itu bisa, meliputi organisasi pendidikan, akulturasi imigran, difusi inovasi dan sebagainya gitu ya. Yang mana ya, pengaruh kebudayaan ini bisa juga tercakup dalam misalkan latar belakang individu gitu ya. Ya, biasanya latar belakang seseorang itu membentuk persepsi. Nah, dari persepsi ini membentuk sebuah kebudayaan, gitu ya, pemikiran, penggunaan pesan verbal, gitu ya. Dan juga dimensi proses komunikasi antar budaya ini bisa juga berkaitan dengan saluran komunikasi channelnya, gitu ya. Nah, misalkan ada saluran antar pribadi, perseorangan, gitu ya. Saya misalkan dengan seseorang, gitu ya. Ada juga dengan media massa. Nah, ini media massa itu kan satu orang dengan orang banyak, gitu ya. Nah, itu misalkan saya hari ini berbicara dengan Anda tidak orang perseorangan, tidak hanya dengan Ulfa, tidak hanya dengan Salis, gitu ya, tapi semua anggota masyarakat ITM, KPI 4, gitu ya, itu. Eh, atau bisa juga bersama dengan dua dimensi sebelumnya, gitu ya. Nah ini dari ketiga dimensi ini ya, baik itu komunikasi antar budaya yang merujuk pada tingkatan lingkup dan kompleksitas organisasi, atau komunikasi antar budaya merujuk pada konteks sosial komunikasi antar budaya, atau yang berkaitan dengan saluran komunikasi, dimensi ini bisa digunakan secara terpisah atau juga secara bersama-sama. Misalkan satu dengan tingkatan lingkup misalkan, atau bisa ketiga-tiganya secara bersamaan. Nah, itu. Nah, selanjutnya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi antar budaya, gitu ya. Pertama faktor budaya, gitu ya. Faktor budaya ini bisa meliputi yang namanya perbedaan agama, budaya, sikap, bahasa, gitu ya. Bisa juga dikatakan seperti itu. Kalau dari segi faktor sosio budaya, nah ini biasanya eh, faktor sosio budaya itu akan tampak pada proses penataan sosial yang berkembang, gitu ya. Biasanya berdasarkan interaksi dengan orang lain ketika pola-pola perilaku menjadi konsisten dengan berjalannya waktu, gitu ya. Di antaranya ada 4 faktor ya dalam sosial budaya. Pertama, gitu ya, keanggotaan dalam kelompok sosial, gitu ya. Yaitu stratanya sebagai apa, gitu ya. Nah, misalkan dia sebagai ketua atau pemimpin, leader, gitu ya. Nah, itu akan istilahnya itu mempengaruhi, gitu ya. Kemudian konsep diri, nah dia itu konsep dirinya seperti apa, gitu ya. Orang itu kan ada yang extrovert, introvert, gitu ya. Nah itu sangat pengaruh. Juga ekspektasi peran. Nah dia tuh misalkan dia seorang katakanlah di masyarakat seorang pemangku adat, ketua, gitu ya. Itu sangat berpengaruh, gitu ya. Nah itu. Dan juga bisa berkaitan dengan definisi mengenai hubungan antar pribadi, gitu. Itu faktor sosial budaya. Selanjutnya yang mempengaruhi proses komunikasi itu adalah faktor psikobudaya. Kalau faktor budaya, faktor sosial budaya itu berkaitan dengan sosial masyarakat eh, dalam berkebudayaan. Kalau psikobudaya itu berkaitan dengan dimensi psikis, gitu ya. Ada fisik, ada psikis, gitu ya. Unsur batiniahnya, gitu ya. Unsur kejiwaannya, gitu ya. Contoh penataan pribadi, gitu ya. Apa itu penataan pribadi? Penataan pribadi itu adalah proses yang memberi stabilitas pada proses psikologis,
gitu ya. Jadi aspek psikologisnya akan ajak gitu ya, apabila dibarengi dengan penataan diri, gitu ya, dan pribadi. Nah, faktor-faktor dalam psikobudaya adalah istilahnya stereotip, gitu ya, dan sikap terhadap kelompok orang lain. Stereotip itu mengeneralisasi seorang berdasarkan kelompoknya, gitu ya. Nah itu ya, stereotip. Kemudian sikap atau kecenderungan terhadap kelompok orang lain, suudon, gitu ya, termasuk gitu. Dan banyak lagi ya, seperti etnosentris, gitu ya. Etnosentris itu adalah menafsirkan perilaku orang lain dengan pemikiran diri sendiri dan ingin orang lain berlaku seperti kita, gitu ya. Jadi menganggap orang lain itu sesuai pemikiran kita, gitu, harus ikut kepada pikiran kita, gitu. Itu etnosentris, gitu ya. Dan ini berbahaya, gitu ya, karena setiap orang kan bebas berkehendak, gitu ya. Kalau ingin setiap orang seperti kita, berlaku seperti kita, nah itu ego kita, gitu ya, seakan-akan ingin menguasai orang lain, egosentris, etnosentris, gitu ya. Dan yang mempengaruhi komunikasi juga adalah faktor lingkungan. Nah ini lingkungan ini sangat-sangat mempengaruhi, gitu ya. Baik itu dalam penyandian dan penyandian balik suatu pesan, gitu ya. Ketika kita akan mengirimkan pesan atau kita membalikan pesan, itu sangat berpengaruh yang namanya faktor lingkungan itu, gitu ya. Lingkungan itu apa? Menyangkut iklim, lokasi geografis, lingkungan fisik, dan persepsi kita terhadap suatu lingkungan. Misalkan ya, orang Amerika Utara itu punya cara pandang yang berbeda, gitu ya, tentang ruang keluarga, gitu ya. Misalkan orang Amerika itu ruang keluarga itu adalah tempat berkumpul dan bercanda, gitu ya. Kalau misalkan untuk orang Kolombia, ruang keluarga itu adalah ruang yang sangat sakral, gitu ya, yang sangat formal bagi keluarga, gitu ya. Itu contohnya, gitu ya. Dan kita juga ya di suku-suku Indonesia banyak sekali juga, gitu ya. Ruang keluarga itu seakan menjadi ruang sidang, gitu ya. Sementara yang lain ruang keluarga itu adalah ruang untuk bersenang-senang, bersenda gurau, tempat informal lah, gitu. Nah itu. Sebenarnya apa saja yang terlibat dalam proses komunikasi antar budaya ya? Kita sebut dengan pertama yaitu komunikator. Komunikator itu orang yang memberikan pesan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Saya di hari ini sebagai komunikator dan Anda hari ini ada sebagai komunikan. Nah, ada pesan. Pesan itu boleh berupa verbal ataupun non verbal. Ada yang simbol, ada yang non simbol, gitu ya. Hari ini saya dengan pesan, gitu ya, tentang model proses komunikasi antar budaya. Dan tentunya pesan ini tidak ujug-ujug sampai kepada komunikan, tapi menggunakan media. Contoh, gitu ya. Hari ini saya menggunakan channel YouTube. Nah, ini adalah medianya, internet, gitu ya, channel YouTube. Dan kemudian nanti Anda akan mengirimkan efek atau umpan balik. Nah, sukses atau tidaknya, efektif atau tidaknya komunikasi antar budaya, komunikasi ini tergantung ada efek atau umpan balik, gitu ya. Kalau misalkan Anda setelah mendengarkan video, setelah melihat dan mendengarkan, memperhatikan, mereview video ini, kalau tidak ada efek, tidak ada umpan balik, gitu ya. Misalkan Anda tidak menulis di komentar, gitu ya. Kemudian Anda tidak mereview. Nah, itu berarti tidak sukses, gitu ya. Nah, maka diharapkan nanti setelah Anda melihat video ini, Anda memberikan komentar, kemudian Anda mengirimkan umpan balik juga dengan mereview, gitu ya. Kemudian ada suasana, nah, gitu ya. Kalau di sini di tempat saya memberikan kuliah ini sangat sejuk, entah di suasana di tempat Anda, gitu ya.
Kemudian ada kalanya noise, gangguan, gitu ya. Entah kuotanya habis, gitu ya, entah baterainya low bat, gitu ya. Nah itu banyak sekali. Nah itu. Nah, eh, dalam model proses komunikasi antar budaya itu banyak sekali ya modelnya. Diantaranya kita mengenal di sini ada model proses, gitu ya. Model proses itu dipopulerkan oleh William Goodikans dan Young, gitu ya. Nah, model proses komunikasi William B. Goodikans dan Young, gitu ya. Itu model komunikasi antar budaya. Ya, jadi komunikasi antara orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda atau komunikasi dengan orang asing. Nah, model ini bisa diasumsikan dua orang yang sejajar dalam komunikasi. Tidak ada high, tidak ada low, gitu ya. Tidak ada higher, tidak ada lower, gitu ya. Sejajar, gitu ya. Pengirim juga sekaligus penerima, gitu ya. Keduanya sebagai penyandi encoding dan penyandi decoding, gitu ya. Ini kalau misalkan komunikasi yang akrab, misalkan dalam sebuah diskusi, dalam sebuah misalkan Anda sedang mengobrol, gitu. Beda kalau kita hari ini, gitu kan, kita saya memberikan pesan, Anda menerima saja, gitu ya. Kalau misalkan Anda mengirimkan balik, nah baru ini masuk ke dalam model proses ini. Nah, ini model proses ini adalah suatu model komunikasi yang tidak statis, tidak tetap, gitu ya. Karena apa? Masing-masing komunikator dan komunikan itu mengirimkan umpan balik. Jadi komunikasi yang aktif, gitu ya. Nah, seperti ini bisa kita gambarkan, gitu ya. Seseorang, misalkan di sini komunikator, gitu ya. Ini adalah komunikan, orang-orang, gitu ya. Ini dua-duanya dalam teori ini bukan sebagai pure komunikator atau pure komunikan, gitu ya. Karena masing-masing itu saling memberikan umpan balik, gitu ya. Dan ini orang A itu punya culture, punya apa? Punya kebudayaan, punya sosiokultural, juga psikokultural, gitu ya. Dia memberikan message, kemudian message ini diterima, gitu ya. Dia dipengaruhi, kemudian disandi balik, gitu ya. Nah, ini model komunikasi, gitu ya, model proses komunikasi ya, yang dicontohkan oleh Gundikan. Ini ada suatu komunikasi yang tidak statis, gitu ya, karena dua-duanya aktif dan saling bertukar peran. Satu saat dia sebagai pemberi pesan dan mitranya sebagai penerima pesan. Juga penerima pesan bertukar lagi peran sebagai pemberi pesan dan ini jadi penerima pesan, gitu ya. Nah itu. Nah, kelebihan dan kekurangan model komunikasi Goodikans, gitu ya. Pertama, bisa menambah pengetahuan antar budaya karena setiap komunikator itu memberikan pengetahuan, gitu. Cuma ya kekurangannya, nah di sini, gitu ya, yang namanya kesalahpahaman mungkin terjadi, gitu ya. Kemudian memperbesar toleransi antar budaya. Nah ini kalau misalkan setiap orang diisi dengan kesadaran, gitu ya, ke tepok seliro, toleransi itu akan memperbesar yang namanya toleransi. Tapi sebaliknya, nah, ketika setiap orang bebas memberikan pesan, bebas memberi umpan balik, ada kalanya terjadinya konflik. Maka di sini harus dibarengi dengan kelegowoan, kesadaran, gitu ya. Dan kelebihannya yang lain, model komunikasi Goodikans ini bisa memperluas pergaulan karena setiap orang bisa mengekspresikan diri, gitu ya. Nah, dan kekurangannya, nah ini tidak ada media. Medianya apa, gitu ya. Nah, ini
secara langsung kan gitu ya komunikasi. Oke, yang kedua kita sebut model proses komunikasi antar budaya think to me gitu ya. Apa itu think to me itu ya misalkan seseorang B kita sebut ya punya kerangka referensi budaya yang berbeda gitu ya. Maka terjadilah gitu ya pertukaran gitu ya. Yang mana A juga punya kerangka referensi kebudayaan yang berbeda juga gitu ya. Maka di sana ada pertukaran informasi gitu ya. Nah, gitu. Jadi mereka itu punya budaya yang berbeda gitu ya. Nah, A dan B merupakan dua orang yang berbeda latar belakang budaya gitu ya. Maka di sini ada proses negosiasi makna gitu ya. Dan makna yang terjadi itu pertama gitu ya, makna isi merujuk pada informasi yang disampaikan pada pesan melalui media oral ataupun melalui media komunikasi. Ini adalah makna isi yang diterima dari pesan gitu ya, yang disampaikan secara oral, secara lisan gitu ya. Ada juga makna relasional gitu ya. Nah, ini merupakan informasi yang berfokus pada ranah relasi di antara partisipasi komunikasi gitu ya. Yang ketiga makna identitas. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan rasa hormat ataupun tidak hormat, penerimaan atau penolakan. Nah, ini dari negosiasi ini jadinya maknanya ada makna isi, ada makna relasional, ada makna identitas. Kalau isi itu makna yang menyangkut pesan. Kalau relasional itu adalah hubungan yang dibangun. Nah, kalau identitas itu ya ini berhubungan dengan rasa hormat, gitu, penerimaan, gitu ya. Dan komponen situasi refleksif merujuk pada pandangan bahwa setiap setiap komunikasi dalam konteks relasional, konteks logis dan konteks fisik yang berbeda-beda. Gitu ya. Oke. Jadi dalam Kundikans ini ya antara kalau kita konklusikan gitu ya. Jadi dalam komponen proses komunikasi antar budaya think to me itu ada yang namanya pertukaran simbolik gitu ya. Nah, kemudian pertukaran simbolik itu diproses gitu ya. Nah, melalui ya referensi frame culture frame reference yang berbeda gitu ya. Kemudian ada pertukaran makna di sana, baik itu makna isi, makna relasi, makna identitas gitu ya. Nah, maka setelah terjadinya pemaknaan tersebut, maka terjadilah situasi interaktif gitu ya. Pesan diterima oleh penerima pesan kemudian memberikan pesan di balik gitu ya. Nah, itu. Oke. Dalam komponen proses menuju pada dua pemikiran ya. Nah, itu. Pertama dalam komponen proses komunikasi antar budaya tintomi itu ada yang kita mengenal dengan namanya natur transaksional dan natur irreversible. Gitu. Apa artinya? Kalau sifat transaksional adalah adanya proses encoding atau pengiriman pesan melalui yang namanya kosakata yang benar atau gestur nonverbal untuk mengekspresikan masuk, dan decoding penerima pesan menerjemahkan kata-kata atau isyarat nonverbal menjadi makna yang dapat dipahami yang bersifat terus-menerus simultan dari pertukaran pesan gitu ya. Jadi dalam natur transaksional itu ada proses
yang namanya decoding dan encoding, gitu ya. Jadi encoding itu si pengirim pesan itu memilih kosakata atau misalkan sikap, gestur, gitu ya, baik itu verbal ataupun non verbal, gitu ya, supaya dia bisa mengekspresikan maksudnya, gitu ya. Kemudian decoding itu, nah, proses yang namanya penerjemahan pesan, gitu ya, penerjemahan pesan atau isyarat, gitu ya, sehingga itu menjadi makna yang mudah dipahami, gitu ya. Nah, dalam natur transaksional, pengirim dan penerima pesan dapat mencapai pertukaran pesan yang efektif apabila proses decoding dari penerima pesan sesuai dengan proses decoding dari pengirim pesan, gitu ya. Jadi ketika pesan itu diberikan dan eh, efeknya atau umpan baliknya sama dengan maksud penyampaian pesan, nah itu dikatakan eh, komunikasi yang efektif dalam natur transaksional, gitu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu natur irreversible, gitu ya. Nah ini kalau misalkan tadi, gitu ya, dalam proses pemaknaannya umpan baliknya sama maknanya dengan proses apa, penyampaian pesan, nah itu disebut natur transaksional. Sementara natur irreversible ini sebaliknya, gitu ya. Decoder itu memaknai pesan berbeda walaupun pesannya diulang sama, gitu ya. Contoh kita sering bermain, gitu ya, bermain pesan, gitu ya. Misalkan pemain pertama itu menunjuk sebuah rumah, gitu ya, ke orang kedua masih rumah, ke orang yang ketiga itu berubah menjadi gunung misalkan. Nah itu kalau misalkan sampai akhir pesan yang diterima itu sama dengan pesan awal yang disampaikan, itu natur transaksional, gitu ya. Kalau misalkan walaupun sudah berulang-ulang tapi berbeda, maka itu masuk natur irreversible, gitu ya. Oke. Eh, apa saja yang menjadi hambatan, gitu ya, dari dalam komunikasi antar budaya banyak sekali ya hambatannya. Pertama, keragaman dari tujuan komunikasi, gitu ya. Nah ini karena setiap orang kan punya motivasi, punya alasan berbeda-beda, gitu ya. Nah maka ini bisa menimbulkan masalah, gitu ya. Kalau setiap orang punya maksud yang berbeda, maka cara menyampaikan makna yang disampaikan seringkali berbeda. Maka dalam komunikasi antar budaya perlu kita penyeragaman makna, ya, supaya tujuan komunikasi itu bisa tercapai. Gitu. Yang kedua yang menjadi hambatan komunikasi antar budaya itu adalah etnosentris, gitu ya. Jadi tadi etnosentris itu berusaha untuk menarik apa yang di luar dari diri kita agar sama dengan diri kita. Orang disuruh berbuat sesuai dengan kehendak kita. Nah itu etnosentris, gitu ya. Nah itu seringkali itu menjadi eh, istilahnya itu kurang baik, gitu ya. Dan dalam sejarah banyak sekali kan dulu, gitu ya, sikap etnosentris ini diantaranya ya menganggap rendah orang-orang asing, gitu ya, etnis-etnis tertentu, gitu ya. Dulu kita waktu dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda, kita dianggap orang-orang yang lemah, gitu ya, orang yang rendah, gitu ya. Itu etnosentris seperti itu. Eh, adalah sikap para penjajah, ya, memandang budaya asing, memandang orang lain lebih rendah, budayanya lebih tinggi daripada orang lain, gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, tidak tidak adanya kepercayaan, gitu ya, karena sifatnya yang khusus.
gitu ya. Nah, ketika kita melakukan komunikasi antar budaya, itu kan komunikasi yang menukarkan informasi, gitu ya, eh, kepada orang-orang yang berlainan budaya. Kalau kita tidak ada kepercayaan, trust, gitu, tidak ada trust, gitu ya, kepada orang lain, maka tidak akan terpenuhi lah komunikasi antar budaya. Maka supaya tidak terhambat, maka kita harus mengedepankan yang namanya kepercayaan, trust, gitu ya, dalam komunikasi antar budaya ini. Tidak ada suudon, gitu ya. Yang keempat, penarikan diri, gitu ya. Nah, ini tidak akan terjadi, gitu ya. Ketika kita sedang melakukan komunikasi antar budaya, kemudian menarik diri dari pertemuan yang seharusnya terjadi, itu tidak akan terjadi, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, tidak ada empati. Nah, ini gitu ya. Hari ini kita sebagai manusia ya harus mengedepankan atau meningkatkan rasa empati. Empati itu bagian daripada kecerdasan emosional, gitu ya. Nah, ya, orang lain dulu gitu ya, sangat apa istilahnya itu, punya perhatian yang sangat besar terhadap empati ini, gitu ya. Nah, gitu. Karena sangat penting sekali gitu ya dalam komunikasi antar budaya kita membangun empati. Empati itu menempatkan perasaan kita seperti perasaan orang lain, gitu ya. Kita akan merasa sedih kalau melihat orang sedang sedih. Kita akan merasa terenyuh, gitu ya, kalau melihat penderitaan orang lain. Itu empati, gitu ya. Oke. Apa saja yang menghambat empati, gitu ya, sampai seseorang tidak bisa istilahnya itu merasakan empati kepada orang lain, gitu ya. Pertama, seorang tidak merasakan empati itu karena terlalu fokus terhadap diri sendiri, gitu ya. Jadi tidak pernah melihat orang sekeliling, gitu ya. Nah, ini dalam tanbih itu kita sering baca, gitu ya. Kita itu harus peka terhadap orang lain, gitu ya. Nah, kemudian pandangan stereotip, menganggap orang lain rendah, gitu ya. Kurangnya pengetahuan terhadap kelompok. Nah, ini juga sebagai mahasiswa komunikasi antar budaya, Anda juga harus membuka cakrawala, berusaha mencari ilmu sebanyak-banyaknya, gitu ya. Kalau kita akan berhadapan dengan orang yang berbeda budaya, maka kita harus dipenuhi dulu dengan pengetahuan tentang budaya orang tersebut, gitu ya. Nah, itu. Kemudian menjauhkan orang yang akan memberikan informasi. Nah, itu bisa juga menjadi salah satu faktor kita tidak mempunyai empati, gitu ya. Tindakan atau ucapan yang seolah-olah menilai orang lain. Jangan pernah kita menjudge, menghakimi, menilai orang lain. Nah, itu kan. Ada kalanya kita menilai orang lain, gitu ya, tanpa berdasarkan prosedur yang benar, gitu ya. Nah, kita kan harus dari aspek tertentu, aspek yang komprehensif, gitu ya. Gitu. Melihat seorang itu bukan hanya dari sudut satu saja, tapi berbagai macam. Misalkan Anda punya teman dekat, gitu ya, jangan dilihat keburukannya saja, tapi kita tanyakan apakah dia pernah berbuat baik, gitu ya. Nah, menjudge, menghakimi seorang itu bisa menghambat lahirnya empati, gitu ya. Ini gitu ya, tidak tertarik kepada orang, gitu ya. Nah, seharusnya ketika kita berhadapan dengan orang yang belum kita kenal, kita harus berusaha untuk melahirkan pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Kalau kita sudah tidak tertarik, maka akan kehilangan empati, gitu ya. Maka ketika berhubungan dengan orang yang baru kita kenal, maka
sebanyak-banyaknya kita menimbulkan pertanyaan, gitu ya, supaya kita tertarik. Kemudian superior, nah terlalu, kalau orang takabur, sombong lah, gitu ya, gitu ya. Perasaan seperti orang yang paling tahu, gitu ya. Itulah. Kemudian kekuasaan digunakan untuk mengontrol atau menentukan tindakan orang lain, gitu ya. Nah itu di antara faktor-faktor yang menghambat empati, gitu ya. Kemudian kita mengenal tadi hambatan proses komunikasi antar budaya itu, yang keenam adalah hambatan derajat kesamaan, gitu ya. Ada homofili atau heteropili, gitu ya. Yang kita nanti bahas, gitu ya. Jadi kita menganggap kita sebagai orang yang tinggi, orang lain yang rendah, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ada hambatan pembentukan dan pemrograman budaya, gitu ya. Biasanya ini terjadi pada proses akulturasi, penyatuan budaya, ya. Oke. Itu barangkali hambatan dari proses komunikasi antar budaya, ya. Yang pertama kita dari teori Undikans, gitu ya. Kemudian dari teori prosesnya think to me, nah itu ya, dua model tersebut, gitu ya. Ada yang seorang perseorangan, ya gitu ya. Ada yang berbeda latar belakang budaya, ya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kita hari ini. Sekali lagi silakan Anda review materi ini, kemudian nanti upload, silakan kasih reviewnya, ya. Oke, insya Allah mudah-mudahan pertemuan minggu depan kita bisa bertatap muka. Doakan supaya saya bisa melakukannya, ya. Anda juga mudah-mudahan, dan kita nanti saling kontak untuk informasi pertemuan ke depan. Oke, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.